Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya karena memang supportan dan dukungan Anda lah yang menjadikan channel ini tetap bertahan ada di YouTube sampai detik ini. Ya, itu karena dukungan, supportan, semangat dari teman-teman semuanya sehingga channel ini terus berkembang gitu loh. Yang masih mau mensupport boleh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih ya. Oke, hari ini judul video kita karena ada ini pertama 15 pinjol legal, awalnya cuma satu menjadi 15 pinjol. Habis itu pemalsuan data di Tunaiku gitu loh ya. Apa aja nih resikonya? Apakah bisa diarahkan ke pidana atau ke jalur hukum atau bagaimana? Bingung lah ya. Yang kitanya mungkin Anda sempat men-setting beberapa data Anda supaya Anda mendapatkan satu pinjaman, dan saya mau bahas ini. Tapi sebelumnya, pemalsuan data itulah versi mereka. Ini ada yang ditanya oleh nggak usah kita sebutin ya, yang penting Anda lihat aja di situ. Judulnya pemalsuan data. Assalamualaikum Bang, saya mau tanya, waktu itu saya pinjam di APK Tunaiku. Saya mengaku kerja di salah satu perusahaan, padahal saya tidak bekerja di perusahaan tersebut. Pertanyaan saya, apakah itu bisa disebut pemalsuan data? Mohon jawab Bang. Oke. Pemalsuan data nggak ya? Itu ya sama aja pembohongan lah ya. Kita nggak bekerja di situ dibilangin bekerja, ya kan sama aja ya. Mau kita palsuin mau kayak mana ya, otomatis untuk mengelabui hal-hal itu Anda kan membikinkan beberapa surat-surat yang menyatakan bahwa Anda memang bekerja di situ, padahal faktanya nggak ada ya. Oke. Dan di sini untuk pekerjaan syarat yang harus kita lengkapi ketika kita mengajukan di pinjol ya, ataupun dana-dana online lainnya. Untuk Tunaiku sendiri itu adalah mitra dari atau satu atap dengan Amar Bank ya. Dan di sini pertanyaan Anda, apakah itu bisa disebut dengan pemalsuan data? Ya kalau pemalsuan data ya sudah pasti gitu ya, tapi kan itu cuman sebatas untuk melengkapi identitas yang ada. Yang penting Anda kan tidak merombak dari KTP Anda. KTP Anda misalnya dari namanya si Andi misalnya gitu diganti dengan Anda, kan juga ada. Habis itu nicknya diedit, alamatnya diedit, kan itu bisa juga. Kalau hal ini ya, ini juga ya sama aja sih, Anda pembohongan juga ya, tapi nggak seberat yang dengan Anda memalsukan data-data yang ada. Tapi saran saya di posisi ini, saya juga tidak membenarkan tindakan Anda dalam hal ini. Ini juga ganti pelajaran ya buat teman-teman semuanya ke depannya. Kalau misalnya Anda membutuhkan dana, alangkah baiknya coba real data aja. Jangan ada yang disetting, jangan ada yang dirombak. Itulah salah satu kenapa saya kurang suka dengan adanya joki-joki pinjol gitu loh, yang mengedit-edit data demi kepentingan mereka ya. Dia mentelantarkan data orang banyak, dia nggak peduli itu, yang penting dia mendapatkan uang bagi hasil sekian persen ya. Dan alhamdulillah saya tidak mempunyai grup-grup yang khusus untuk orang-orang meminjol itu. Saya nggak ada grupnya. Saya juga tidak membenarkan Anda untuk meminjam kembali, dan tujuan saya di sini adalah kayak mana Anda itu berhenti meminjam di pinjol tanpa ada beban lagi, tanpa Anda diintimidasi lagi, tidak ada cerita gali lubang tutup lubang. Ya, dan saya pun juga tidak tergabung dalam grup-grup di mana lah gitu ya. Jadi saya tetap dengan visi misi saya harus mengarahkan orang-orang untuk berhenti meminjam di pinjol, karena memang ini bukanlah suatu solusi yang tepat ketika Anda membutuhkan dana mendesak. Ya. Dan untuk hal ini dari yang ditanyakan tentang pemalsuan data ini, saran saya coba dinegosiasi dengan pihak Tunaiku. Ya, kalau Anda saat ini masih mampu ya, coba dinegosiasi aja, coba dibangun kesepakatan. Habis itu dinegosiasi, walaupun detik ini Anda belum ada uang nih, belum ada pemasukan, coba dijelaskan dulu, saya hari ini belum ada pemasukan dan saya minta tenggang waktunya. Biasanya Tunaiku atau Amar Bank dia mempunyai opsi-opsi untuk orang-orang yang benar-benar mempunyai itikat baik
Ya, coba Anda bangun. Tapi, ini ada tapinya. Tapi kalau sekiranya Anda sudah mencoba untuk menunjukkan itikat baik Anda, malah dicaci maki, malah dihina, malah ditakut-takutin, ini segala macam, saya sarankan juga untuk Anda men-stop membayar secara online. Ya, dan minta debt collector-nya untuk datang ke rumah, habis itu negosiasi lagi. Sampai sebatas kemampuan Anda lah. Anda mampu bayar pokok, mampu bayar semuanya, atau kayak mana? Ya, tergantung dari diri Andanya. Ya, oke ya. Jadi kalau untuk kedepannya saya berharap jangan ada lagi yang men-setting data hanya sebatas untuk pinjam di pinjol, karena kita belum tahu nih kedepannya seperti apa. Tapi kalau Anda membiasakan diri seperti ini, men-setting kontak darurat, men-setting tempat kerja yang padahal Anda tidak bekerja di situ, kontak daruratnya tidak ada di nomor itu, tapi Anda paksakan juga dengan ikutin orang-orang yang ada di YouTube. Jadi sama aja Anda mengikuti sesuatu yang salah. Ya, kita itu hidup di dunia ini mencontoh itu ke sesuatu yang benar, ya, meniru itu ke yang benar-benar bisa menguntungkan untuk diri kita, bukan untuk merugikan diri kita dan menguntungkan untuk orang lain. Salah satunya Anda ngikutin cara-cara dari joki-joki pinjol itu kan menguntungkan buat orang lain, merugikan buat diri Anda sendiri. Ya, coba bayangin duit 1 juta bagi 2 loh. 500 buat mereka, 500 buat Anda. Sementara Anda mempunyai data Anda semuanya. Kalau berisiko, Anda yang lebih dulu, mereka entah hilang kemana. Anda nggak bertemu dengan mereka loh. Ya. Dan ini ada lagi. Selamat sore Bang Medi, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Poni dari Cilacap. Maaf sebelumnya, apabila mau dijadikan konten tolong disensor ya Pak. Aduh, saya sudah terlanjur nyebutin nama Anda loh. Ya, tapi oke lah. Di sini saya juga cuma nyebutin ucapannya aja, itu aja. Ya. Lagian apa juga yang harus kita sensor-sensor ya kan. Saya di sini mau cerita, tahun lalu, lebih tepatnya 4 bulan lalu, saya terlilit pinjol. Awalnya cuma satu aplikasi untuk modal usaha karena waktu itu masih PPKM. Usaha saya nggak stabil, jadi saya gali lubang ke aplikasi lain dalam waktu lebih kurang 2 bulan. Tagihan makin membengkak karena lebih kurang sudah mencapai 15 aplikasi dan arisan online total sampai puluhan juta. Waktu itu sempat frustasi sampai mau bunuh diri, tapi saya memberanikan diri untuk cerita ke orang tua saya dan alhamdulillah orang tua saya mau membantu. Saya memberanikan diri untuk cerita ke orang tua saya dan alhamdulillah orang tua saya mau membantu dengan cara mengajukan di bank untuk menutup. Tapi tak disangka ternyata belum bisa ketutup semua, tapi saya nggak berani jujur ke orang tua saya dan sekarang masih ada tagihan lebih kurang 5 aplikasi. Saya belum bisa bayar dan udah lewat jatuh tempo, sekarang saya bingung. Takut disebar data dan sekarang sudah diancam melalui WA dan telepon biasa. Tapi saya tidak respon sama sekali. Saya melihat YouTube Bang Medi, saya sekarang lebih tenang. Saya mau minta solusi ke Bang Medi, saya tidak mampu bayar semua itu lagi dengan cara saya tidak merespon atau ganti nomor dan lain-lain. Apakah saya benar atau ada solusi lain? Terima kasih. Oke, cukup menarik ya. Saya sudah bilang, berhenti gali lubang, tutup lubang. Kenapa? Kalau Anda mempunyai pemikiran ya atau mengancang-ancang ini kan, makanya orang ada yang komentar saya jumpain, itu bukan politik Bang, itu pemikiran bodoh. Ya, pemikiran bodoh itu kan mereka juga berpolitik. Ya, politiknya yaitu tadi, misalnya saya tidak mampu bayar ini, saya ambil sini, tutup ini. Ya, kan itu politik juga ya. Cuman bodoh gitu loh ya. Dan dia sampai di sini terjebak dalam gali lubang, tutup lubang. Total tagihan dia itu puluhan juta di 15 aplikasi tambah pula arisan online. Ya. Saya pernah bilang, Anda kalau sudah gali lubang tutup lubang. Jangan harap Anda hanya bisa memutarkan pinjol 1 ke pinjol 2, pinjol 2 ke pinjol 1. Nggak ada cerita bolak-balik seperti itu. Kalau memang bisa seperti itu, mungkin tidak ada satu orang pun yang terjebak lebih dari 10 pinjol, ya. Karena pinjam di pinjol ini, ambil pinjol berikutnya, tutupin pinjol yang ini. Ya, tapi tidak semudah yang Anda pikirkan. Pinjol justru lebih pintar daripada Anda. Kenyataannya sudah dibantu sama orang tuanya untuk meminjam di bank dan semua hasil uang ini dibayarkan ke pinjol. Hutang nggak selesai. Ya. Kenapa? Karena kejujurannya hanya 70%. Ya, dia tidak jujurnya 100%, jadi 70%. Jadi yang 30%-nya apa? Masih dibohong. Yang 30% ini berasa masih
100% loh. Ya, rasa takutnya. Kecewa nggak itu apabila orang tua Anda tahu dia sudah capek-capek, dan saya rasa mungkin sampai detik ini hutang yang dia pinjam di bank itu belum selesai. Ya, belum selesai juga. Mana tahu tenornya sampai 1 tahun atau 2 tahun ya. Belum selesai. Tapi yang anaknya masih berbohong. Kecewa banget ya. Saya udah membayangin itu di posisi orang tuanya. Aduh, kecewa banget. Kita sudah berkorban. Rasanya kita sudah pengen menyelesaikan karena ini anak darah daging kita, ya kita nggak mau juga melihat mereka susah. Tapi anak ini malah berbohong. Ya, nggak tahu rasa kecewanya seperti apa. Dan saya berharap si anaknya cepat mendapatkan keberanian untuk membuka semuanya dan menyampaikan yang sebenarnya. Walaupun saat ini sudah terlanjur ya Anda minjam bank. Kalau dari awal Anda tahu dengan channel saya, mungkin saya orang paling pertama melarang Anda untuk minjam bank buat bayar hutang. Coba Anda bayangin ya, Anda pinjam bank 50 juta. Hutang yang mau Anda tutup 50 juta juga ya. Sama aja dong. Ya, 50 juta hutang, 50 juta juga berhutang kan, sama aja. Jadi Anda menutupin di sini tetap juga tergali di tempat lain. Kita kan kalau bisa itu menyelesaikan hutangnya tanpa hutang. Jadi kita harus berusaha dulu ya. Pinjol itu bisa kok kita nego pokoknya, harus bisa lah, karena juga nggak ada anggunan kan, nggak ada anggunan sama sekali. Kayak mana bang, mereka nggak mau, ya nego terus. Anda mau atau tidak saya bayar pokoknya. Kalau nggak mau ya udah nggak sama sekali. Anda mau proses saya silahkan, kerasin kayak gitu dalam diri Anda. Kalau enggak, Anda akan dipermainkan dalam permainan ini. Ya, coba kalau semuanya pengen ada itikat baik untuk menyelesaikannya, coba nego pokok. Mereka nggak mau bang, itu urusan mereka. Ya, kita negosiasi dulu. Anda mau atau tidak? Ya, kalau enggak ya udah enggak sama sekali. Anda mau proses saya, proses segera. Saya nggak mampu lagi. Kayak gitu. Jadi tegas dalam diri itu. Jangan dibiasakan kita, ambil di bank nih, tutupin ini. Jual mobil, tutupin ini. Ya, ini pinjol loh, lintah darat loh. Ya, benar hutang itu wajib dibayar, memang. Tapi bukan sama pinjol ini Anda makin Anda bayar makin habis. Makin Anda paksain untuk mencari talangan dana makin hancur. Ya. Jadi saran saya buat yang bertanya ini, coba Anda terbuka dengan orang tua, itu yang paling pertama. Yang kedua, kalau sampai detik ini Anda masih diteror ataupun diancam, Anda mematikan nomor, mencabut nomor, menghapus WA, itu nggak ada masalah. Cuman bukti-bukti dari screenshot ancaman, tekanan tolong disimpan. Ya, karena itu dokumentasi juga buat kita. Kenapa kita mematikan nomor? Karena selama ini kita tidak mendapatkan solusi di balik masalah kita ini. Justru kita dicaci maki dan dihina. Ya, itu nggak ada masalah. Ya, tapi kalau solusi dari saya yang paling tepat, Anda coba terbuka sama orang tua dan jangan gali lagi dan pinjam lagi di tempat lain hanya untuk menutupi hutang pinjol. Ya, kalau dari saya cuma itu aja sih. Mungkin kurang lebihnya mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Dan kedepannya saya berharap jangan ada lagi yang gali lubang tutup lubang. Saya mohon banget gitu loh, jangan gitu loh. Itu bukan solusi yang tepat, itu justru pemikiran yang sangat bodoh yang akan menghancurkan Anda suatu saatnya. Anda salah satunya. Ini cerita dari sini yang awalnya cuma satu pinjol loh, akhirnya gali lubang tutup lubang. Tidak ada satu usaha pun yang menang melawan hutang. Ya, justru Anda akan kalah kalau Anda memaksakan berhutang untuk usaha Anda. Apalagi ini pinjol. Ya, bukan kredit usaha rakyat. Sedangkan kredit usaha rakyat aja Anda masih kalah. Ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini